Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah makhluk Allah yang sudah dipastikan kematian kita. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap manusia mempunyai batas, mempunyai ajal. Apabila batas itu telah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan. Semoga kita yang hadir di sini ketika Allah memanggil kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi dalam perjalanannya tidak semua mendapatkan yang namanya husnul khatimah, walau keinginannya sangat kuat sekali untuk mendapatkan husnul khatimah, karena apa yang dilakukannya tidak sesuai apa yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Banyak orang yang ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, ternyata tidak mendapatkan ampunan itu. Karena apa? Karena ada suatu penyakit yang menginggapi di tubuhnya. Maka pada hari ini kita akan mengungkapkan penyakit itu. Semoga kita terhindar dari penyakit itu dan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita jamaah laki-laki, ketika kita melaksanakan sholat Jumat setiap Jumat, ada ayat yang sering dibacakan oleh khatib. Surat Al-Ahzab ayat 70-71 dan berbunyi, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalimat yang pertama muncul adalah takwa kita kepada Allah, yaitu rasa takut kita kepada Allah yang menyebabkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang kedua adalah waqulu qaulan sadidah. Berkatalah dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang benar. Apa akibat dari perkataan yang benar itu? Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Ternyata rusaknya amal itu diawali dari rusaknya pembicaraan kita, rusaknya dari perkataan kita, buruknya ungkapan ucapan kita. Yuslih lakum a'malakum, dia akan memperbaiki amalan-amalan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, yang kedua Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ternyata dengan perkataan baik Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Di akhir ayat ini mengatakan wa may yuti'illah wa rasul, barang siapa ia taat kepada Allah dan Rasul, faqad faza fauzan azima, maka sungguh dia mendapatkan kemenangan yang azim, kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Untuk mendapatkan kemenangan, kata Allah, adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata perkataan yang baik, lisan yang baik merupakan salah satu sarana kita diperbaiki amalan-amalan kita dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka berkatalah yang baik-baik. Kalau tidak, liyasmut, maka diam saja. Dalam suatu ungkapan pepatah mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung dia menjaga lisannya. Maka pada kesempatan hari ini Imam Ghazali dalam kitabnya mengungkapkan penyakit-penyakit lidah, penyakit-penyakit lisan yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pernah bersabda
barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku, bisa menjaga di antara kedua rahangnya, yaitu lidah kita, dan menjaga di antara kedua pahanya, yaitu kemaluan kita, maka saya akan menjamin dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata menjaga lisan ini merupakan jaminan Rasulullah. Kalau kita bisa, akan dimasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan penyakit apa saja yang menginggapi lidah kita sehingga kita bisa dijerumuskan ke dalam neraka. Yang pertama adalah bicara yang tidak ada manfaatnya. Setiap pembicaraan itu mengandung makna. Tetapi kalau pembicaraan itu ada pembicaraan kosong, maka inilah yang akan merusak daripada amal ibadah kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Menjauhi omongan-omongan yang tidak perlu, ya, adalah termasuk daripada ciri-ciri kesempurnaan iman seseorang. Min husni islamil mar'i, di antara kebaikan Islam seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Maka seorang muslim yang baik itu dia akan meninggalkan perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak ada manfaatnya, sehingga ya boleh jadi dari perkataan itu akan mengandung kebohongan, ya, kemudian cacian dan makian. Maka kalau kita ingin diampuni oleh Allah dosa-dosa kita dan diperbaiki amalan-amalan kita, maka mulai saat ini jaga mulut kita dari perkataan yang sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak berbual. Kalau bahasa Malaysia itu berbual. Banyak bercanda yang tidak ada manfaatnya. Atau bahasa Palembangnya banyak kelakar. Apalagi kelakar betok, ya. Ngomong sana sini tapi tidak ada manfaatnya. Nah, sifat ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, la khairat fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Ya. Tidak ada manfaatnya, ya, dari perkataan manusia, baik itu perkataan candanya, bualannya ataupun perkataan lain, ya, kecuali illa man, orang yang amara bisadaqatin, yang menyuruh untuk bersedekah. Boleh kita berbisik-bisik, tapi nyuruh isi itu kotak amal, bantu itu masjid, bantu itu anak yatim dan sebagainya. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Illa man, kecuali orang yang menyuruh kepada kebaikan dan menyuruh orang bersedekah. Au ma'rufin, atau menyuruh kebaikan. Au islahi bainan nas, atau ingin memperbaiki di antara hubungan manusia. Walaupun dia berbisik-bisik, walaupun perkataannya agak keras, tapi kalau tujuannya baik, menyuruh orang bersedekah, menyuruh orang untuk berbuat baik, menyuruh untuk memperbaiki hubungan manusia, maka inilah sebaik-baiknya perkataan yang harus kita ungkapkan, harus kita bicarakan, kepada sesama kita manusia. Nah, jangan sampai ada bualan. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, dilarang kita berbohong walaupun itu bentuknya canda. Tidak boleh. Walaupun itu bercanda, ya, kalau dia berbohong tetap saja dilarang dalam agama kita. Kecuali dengan 3 hal boleh kita berbohong. Kalau bicara kita seperti para pelawak, para komedian, ya, banyak sekali kebohongan, bualan yang mereka ungkapkan, dan ini dilarang oleh agama. Apa yang 3 itu yang dibolehkan agama? Yang pertama adalah menyenangkan pasangan kita. Kita boleh berbohong. Misalkan bapak-bapak dimasaki pindang, ternyata pindangnya nggak enak. Boleh kita berbohong. Bu, enak sekali masakannya, ya. Kemudian kalaupun misalkan tidak enak, bahkan Rasulullah melarang kita mencaci makanan, maka kalaupun tidak enak, ya, tidak perlu kita makan, ya. Yang penting kita boleh berbohong untuk menyenangi pasangan kita. Atau ibu-ibu dibelikan jilbab oleh bapaknya,
pulang dari luar, ternyata jilbabnya ini jilbab kayak apa namanya, jelek lah ya. Tapi bilang saja baik, bagus dan sebagainya untuk menyenangi pasangannya. Nah, hal ini dibolehkan di dalam agama kita. Boleh kita berbohong. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh berbohong ya ketika ada dua orang yang bermusuhan. Ya, dua orang yang bermusuhan yang mana di antara mereka saling ngotot ingin mencelakakan. Kemudian kita bisikan kepada si A bahwa si B ingin damai, bahwa si B sebenarnya tidak bermaksud demikian. Kemudian kita bicarakan juga kepada si B seperti itu. Akhirnya orang ini ya bisa berdamai karena kebohongan kita, dan itu boleh. Walaupun tidak ada perkataan itu, kita boleh berbohong. Dan yang ketiga, kita boleh berbohong untuk menyelamatkan nyawa manusia. Kita boleh berbohong untuk menyelamatkan manusia. Misalkan ada orang yang dikejar-kejar masuk ke rumah kita, ya, kita langsung jujur saja, orang ngejar, Pak, ini orangnya di sini, Pak, tangkap saja nih. Padahal orang ini adalah tertuduh misalkan. Jujur di sini tidak boleh. Kita harus berbohong demi menyelamatkan nyawa manusia. Nah, 3 hal ini saja yang kita boleh berbohong di dalam agama. Karena Rasulullah mengatakan ra'suz dzunubil kazibu. Biangnya dosa itu adalah berbohong. Tetapi ada 3 ya, suasana atau 3 bentuk yang kita boleh berbohong. Nah, ini yang kedua. Jadi jangan kita berbual atau kelakar yang sifatnya untuk menghibur manusia tapi isi dengan kebohongan. Yang ketiga yang akan menjadi penyakit lisan kita adalah obrolan cabul. Ya, yaitu tentang kemaksiatan, perjudian, memabukkan dan yang lain-lainnya. Tetapi sekarang bukan lagi obrolan secara lisan, ya, karena ada media sosial yang menyebabkan kita akhirnya berbicara ke sana kemari. Ada yang share video pendek misalkan tentang wanita yang membuka auratnya, ditambah lagi dengan memean yang apa namanya, stiker yang perempuan yang seperti dan sebagainya. Dan ini jangan diteruskan, karena ini juga mewakili dari apa yang dikatakan ya dari apa namanya firman Allah, la khaira fi katsirin min najwahum tadi. Tidak boleh kita melakukan ini. Kenapa? Karena ini merupakan penyakit lisan, yang mana penyakit ini akan menjadi kebiasaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi hadisin ghairin. Innakum idzam misluhum." Janganlah kamu suka duduk di majelis, duduk di suatu tempat yang membicarakan aib manusia, yang membicarakan tentang kemaksiatan, obrolan yang cabul dan sebagainya. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai mereka memindahkan pembicaraan mereka. Misalkan kita duduk, kadang-kadang kita ini Pak suka nambah-nambahin. Orang lagi sedang ngobrol-ngobrol tentang ini, iya benar nih, malah ditambah-tambahin. Nah, seharusnya ketika dia berbicara tentang maksiat, kalau kita bisa menghalangi mereka, kita halangi. Tapi kalau kita tidak mampu, cukup kita menghindar sampai mereka memindahkan pembicaraannya, baru kita gabung dengan mereka. Sehingga apabila kamu sama, walaupun hanya sekedar pendengar, tetapi mereka berbicara tentang maksiat, maka kata Allah, innakum izam mislukum, kamu sama saja akan mendapatkan dosanya. Mereka yang berbicara maksiat, mereka yang berbicara ghibah, tetapi kita berada di situ mendengarkannya, maka dosanya sama saja dengan orang yang berghibah itu. Ya, kalau kita tidak mau, ya, jangan sampai kata orang itu, orang makan apa namanya, makan kita kena getahnya itu. Orang makan duriannya, orang yang makan cempedak, istilahnya kita kena getahnya. Jangan sampai seperti itu. Orang yang berbicara, orang yang berbicara kotor dan ghibah, tetapi kita yang akan mendapatkan dosanya. Inilah yang ketiga. Yang keempat adalah penyakit lisan itu adalah bertengkar. Ya, orang yang suka bertengkar, bersetegang leher, yang mana mereka ini ingin maunya menang sendiri. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, man dalla qaumun ba'da an hadahumullah illa utul jadal, kata Rasulullah.
Sesatnya orang-orang yang telah dapat petunjuk dari Allah oleh karena mereka suka bertengkar, bukan untuk mencari kebenaran tapi ingin menang sendiri. Inilah yang menyebabkan manusia itu akan sesat dari jalan Allah yang telah mendapatkan petunjuk. Maka ada sebuah hadiah dari Allah. Barang siapa yang meninggalkan jadal, barang siapa yang meninggalkan pertengkaran walaupun dia benar, maka Allah akan sediakan mahligai istana di sorga nanti. Jadi cukup menghindari pertengkaran yang tidak ada manfaatnya, ya, maka Allah akan berikan sorga, istana di sorga nanti. Tetapi bagaimana kalau kita ingin mempertahankan keyakinan kita? Ini lain masalahnya. Apabila ada orang yang bertengkar karena urusan agama, yang mana kita tahu bahwa kebenaran di antara apa yang mereka ungkapkan, kita boleh untuk memberikan pembenaran, boleh kita memberikan pembelaan. Karena Allah juga mengatakan, barang siapa yang berbicara tentang urusan Allah, maksud urusan agama Allah ini, tetapi kita hanya diam saja, maka di hari kiamat nanti saya akan minta pertanggungjawabannya. Kenapa engkau tidak bicara begini dan begitu padahal kamu mampu untuk berbicara? Jadi ada tempat-tempatnya kita tidak boleh bertengkar, dan juga boleh kita bertengkar dalam artian kita membela agama ini sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, wad'u ila rabbika bil hikmah. Ya, ajaklah manusia itu ke jalan Allah dengan cara hikmah. Dan di akhir ayat itu wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantalah mereka itu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang lebih baik dari apa yang mereka ungkapkan. Kemudian yang kelima, penyakit lisan itu adalah sentimen dan menyerang. Orang yang sentimen, ya, Rasulullah katakan inna abghadur rijal ilallah aladul khisam. Orang yang paling dibenci oleh Allah ialah mereka yang sentimen dan suka menyerang. Jadi pantang sedikit dia itu mendengar orang ngomong langsung diserang. Pantang sedikit orang itu ngomong langsung dia merasa tersinggung dan sebagainya. Nah, ini orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Inna abghadar rijal ilallah aladul khisam. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang sering menyerang. Yang selanjutnya yang keenam adalah mengutuk dan melaknat. Ini adalah penyakit lisan juga. Yaitu perkataan yang mana perkataan ini sering kita ungkapkan, semoga engkau mendapatkan ini, artinya mengutuk. Maka dikatakan al-mu'min laisan bil li'an. Orang mukmin itu, kata Rasulullah, bukanlah orang yang suka mengutuk. Maka orang yang suka mengutuk bukan termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit ngutuk, ya. Sering kita, Pak, kalau sering berbantah-bantahan selalu ngutuk kita. Menggola kau ni mati. Kalau bahasa Palembang, ya. Dan sebagainya, sering ini. Apalagi biasanya sering bantah-bantahan suami istri. Kalau sudah ke puncak-puncaknya pertengkaran itu pasti ada kutukan di situ. Semoga kau, katanya. Ada istrinya minta cerai misalnya. Kalau kau cerai sama aku, kau tidak akan lagi berkawin lagi, dan macam-macam ya perkataan itu. Apalagi kalau kita dengan anak kita, ya bahaya. Dengan ungkapan seperti itu adalah doa. Jadi tidak boleh kita mengutuk. Yang ketujuh adalah mengejek dan berolok-olok. Ya, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Hutamah, ya. Al-Humazah, bukan Hutamah, surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi seorang pengumpat dan pencelah. Celakalah bagi orang yang pengumpat dan pencelah. Apa bedanya mengumpat dengan mencelah? Kalau mengumpat itu di belakang. Ada orang yang berbuat suatu yang tidak sesuai dengan kita, dicelah dari belakang, mengumpat dari belakang. Sedangkan mencela itu langsung di hadapannya. Dan ini kata Allah, celakalah orang yang mengumpat dan yang mencela. Dari mulut yang diungkapkan dari lidahnya, ya, perkataan yang diungkapkan dari lidahnya ini, maka dia termasuk orang-orang yang celaka karena mengejek dan memperolok tadi. Ya. Yang kedelapan adalah berjanji palsu.
Sering kita Pak melakukan janji palsu ini. Kita misalkan ngomong, bahkan di Palembang ini sering diomongin. Kamu datang nggak nanti acara saya? Insya Allah itu niat apa tidak? Nah, kita kan sering ditekankan sampai seperti itu. Bahkan sekarang ada sebuah apabila orang itu mengungkapkan insya Allah, kayaknya nggak jadi dia datang ya. Seolah-olah kita tidak yakin dengan apa yang Allah ungkapkan di dalam surat Al-Kahfi itu. Wala taqulu inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kamu katakan aku akan melakukan ini besok hari kecuali engkau mengatakan insya Allah. Nah, kata-kata insya Allah inilah ya memang boleh kita tidak datang, tapi harus kita meminta maaf kepada orang yang kita janjikan. Bahkan kalau kita sudah pastikan itu ada namanya kafarat, yaitu membayar denda dengan memberi makan 10 orang fakir miskin. Jadi berat Pak kafarat itu. Bahkan nanti sebelum harta warisan kita bagikan, ya kafarat ini wajib kita bayar. Apa itu kafarat? Orang yang telah berjanji tetapi belum menunaikan janjinya, maka dia harus membayar kafaratnya. Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang berjanji bohong itu, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu itu kalau engkau berjanji. Barang siapa yang tidak memenuhi janjinya, maka ada kafarat yang harus dia tunaikan. Yang kesembilan adalah mengumpat atau mengomongkan orang lain sebagaimana yang Allah firmankan, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayyuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah kamu diantaranya ya suka mengumpat. Ini yang namanya riba, membicarakan kejelekan orang lain. Sehingga Rasulullah mengatakan, atadruna mal riba? Tahukah kamu apa yang namanya riba? Kata sahabat, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Zikraka akhaka bima yakra. Engkau menyebut kejelekan temanmu itu, dan apabila mereka mendengarnya, ya mereka benci dengan perkataanmu itu. Jadi apapun perkataan kita apabila didengar oleh teman kita sedangkan dia tidak tahu, maka itu namanya riba. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia itu benar adanya. Karena benar itulah yang dinamakan riba. Kalau nggak benar kalian berbohong. Berbohong juga dosa besar. Jadi ngomongin orang itu benar atau tidak benar tetap saja salah. Tetap saja berdosa. Kalau benar apa yang kita omongkan itu namanya riba, maka hukumannya adalah seperti memakan bangkai saudara kita yang sudah meninggal. Kalaupun itu tidak benar, maka itu adalah berbohong, dan berbohong adalah sebesar-besarnya dosa. Kemudian yang terakhir adalah mengadu domba. Ini ya, atau membuat fitnah. La yadkhulul jannah namam, kata Rasulullah. Tidak akan masuk surga orang yang sudah suka mengadu domba. Ya, kesana ngomongnya beda, kesini ngomongnya beda. Akhirnya temannya berantem gara-gara omongan dia. Nah, omongan inilah yang menyebabkan terjadinya permusuhan. Ini yang namanya adu domba. Bahkan Oma Irama dalam lagunya adu domba, ya, domba yang jadi korbannya, ya. Maka Rasulullah mengatakan, wa inna abghadakum ilallah al-musawwun bin namimah. Kata Rasulullah, orang yang paling dibenci oleh Allah ialah orang-orang yang suka mengobarkan fitnah, suka mengadu domba antara kawan dan kawan yang lainnya, dan ia ya mencari kesalahan-kesalahan yang tidak ada salahnya. Maka orang-orang seperti inilah yang juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, para pengadu domba, para penyebar fitnah, dan para ya yang mencari kesalahan-kesalahan temannya karena ingin menjatuhkannya. Inilah 10 penyakit yang diungkapkan Imam Al-Ghazali yang bisa membuat kita dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Karena Rasulullah telah menjamin barang siapa yang bisa menjaga ya di antara kedua rahangnya yaitu lidahnya, maka saya juga akan menjamin dia masuk ke dalamnya surga Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lidah adalah benda yang tidak seberapa, hanya 7 cm saja. Tetapi karena lidah inilah yang akhirnya ya bisa menyebabkan hancurnya dunia beserta isinya. Ya. Ada ungkapan kalau ada sumur di ladang, ya, ada ungkapan kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, kalau lidah melukai hati kemana obat hendak dicari. Kalau lidah sudah menyakitkan hati seseorang, ya, sulit kita untuk memperbaikinya atau untuk menyembuhkannya. Maka jaga lidahmu. Salamatul insan fi hibzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung bagaimana cara dia menjaga lidahnya. Oleh karena itu, orang-orang yang bisa menjaga mulutnya, orang-orang yang bisa menjaga lidahnya, maka akan keluar kata-kata hikmah dari mulutnya. Ya, sebagaimana kata pepatah, tong kosong nyaring bunyinya. Orang banyak ngomong itu biasanya kosong isinya. Tetapi kalau dia diam saja memperhatikan, sekali dia ngomong ayat yang keluar, sekali dia ngomong hikmah dia yang keluar, sekali ngomong kata-kata mutiara yang keluar, nasihat yang keluar dari mulutnya. Ya, cuma terkadang Pak kita ini tua tetapi tidak ada bobot pembicaraannya. Ya, ngobrol ke sana, ngolor ngidul kalau bahasa Betawi itu, ya. Kalau bahasa Palembang banyak kelakar, ya, tapi tidak ada bobot manfaat dari pembicaranya. Maka kita sebagai umat yang mengaku umat Nabi Muhammad, ya, jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam lidah kita. Terakhir, dalam suatu ungkapan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu yujtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Zon, prasangka. Ya, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Adakah di antara kamu yang menggunjing apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Maka jangan sampai lidah yang Allah berikan untuk berzikir kepada Allah kita gunakan, ya, untuk menambah dosa-dosa kita sehingga kita dijauhkan, ya, dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering saya mendengar beberapa ustaz sering mereferensikan dari Imam Ghazali. Kalau saya cari di Google, Imam Ghazali itu lahirnya di Iran. Pertanyaan saya, siapa Pak Imam Ghazali? Karena banyak sekali ustaz-ustaz mereferensikan katanya dari Imam Ghazali. Bahkan kalau menurut saya itu melebihi para mazhab yang 4 itu. Nah, pertanyaan saya adalah mohon dijelaskan siapakah Imam Ghazali itu dan adakah buku-bukunya masalah yang sering direferensikan oleh para ustaz. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali itu namanya Muhammad bin Ahmad kalau nggak salah. Al-Ghazali itu adalah nama tempat yang berada di Irak. Ya, dia itu orang Irak, Baghdad. Dia ini adalah orang yang sangat cerdas. Awalnya dia belajar, ya. Kemudian ketika dia sudah berumur 16 tahun dia pernah langsung menjadi dosen. Jadi umur 16 tahun dia jadi dosen. Kemudian umur 24 tahun dia menjadi rektor, ya, di Baghdad, di Universitas Nazabur.
ya Nazaret, Nazabur apa Nazaret gitu. Dia menjadi ya, dia menjadi rektor umur 24 tahun. Kecerdasannya sangat tinggi Imam Ghazali ini. Kemudian dia banyak mengarang kitab-kitab, awalnya kitab fikih, kitab sejarah, kitab falsafah dia karang. Bahkan dia ada sebuah kitab Tahafatul Falasifah, bahwa falsafahnya orang-orang Romawi, Italia, Socrates dan yang lain-lainnya itu diserang sama dia, pemahaman mereka itu, sehingga dia dikatakan Hujjatul Islam, yang membela Islam, agama Islam. Tetapi suatu saat Imam Ghazali itu ada masa skeptisnya. Saat itu dia lagi sedang sholat sama adiknya, namanya Ahmad adiknya itu. Adiknya itu bukan seorang akademis, tapi seorang pedagang di pasar. Ketika dia sholat, adiknya ini munfarid dari jamaahnya. Dia keluar dari jamaah. Ditanya oleh Imam Ghazali, kenapa kamu keluar daripada jamaah? Saya keluar tadi, katanya, saya ngelihat kepala kakak itu, kepala ini berdarah katanya. Dan saya tahu kalau orang yang keluar darah katanya batal sholatnya, maka saya keluar. Imam Ghazali langsung beristighfar. Ternyata ketika dia lagi sedang sholat tadi, dia berpikir tentang masalah darah, karena dia lagi ngarang kitab tentang haid. Nah, di dalam kitab tentang haid itu terbawa di dalam sholatnya itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sholat, apa yang kita pikirkan sebenarnya itulah diri kita sebenarnya saat kita sholat. Maka ada seorang ulama di daerah Madura, ya, gurunya daripada seorang wali Allah, ya. Saat itu dia lari dari masjid. Kenapa? Karena gurunya itu dia lihat lagi sedang ngundek-ngundek nasi. Ya, ternyata ketika dia lagi imam itu lagi sedang lapar, dia ingat di nasi, maka dilihatnya seperti dia sedang ngundek-ngundek nasi. Apalagi kalau kita bicara misalkan lagi sedang sholat Allahu Akbar, memikirkan wanita. Itulah yang terjadi. Nah, ternyata adiknya ini telah mempelajari ilmu makrifat. Dia bisa melihat hakikat dari apa yang dilakukan oleh kakaknya Al-Ghazali. Akhirnya ditanya, di mana kamu belajar? Akhirnya dikasih tahu bahwa guru saya itu adalah seorang tukang sol sepatu atau tukang jahit. Didatangilah. Nah, saat itulah Imam Ghazali masa skeptisnya. Akhirnya dia berhenti jadi rektor, kemudian dia langsung mengembara. Dalam pengembaraannya, umurnya saat itu kurang lebih 30 berapa, ya. Selama 10 tahun dia mengembara. Kemudian dia berjalan ke Syria. Kemudian di Damaskus, dia ada masjid di Damaskus, dia beritikaf kurang lebih 5 tahun dia di sana. Ya, mengkaji dirinya, belajar dia di sana. Kemudian dia pergi juga ke Tel Aviv, dan Tel Aviv itu adalah daerah Israel Palestina itu. Disitulah Imam Ghazali pernah bertemu sama seseorang, katanya dia seorang wali, tetapi wali ini mempunyai kekayaan yang luar biasa. Kapal dia sudah lebih dari 100 dia punya kapal saat itu. Ditanya, kok seorang wali bisa punya kapal sebanyak itu? Ternyata apa ilmu dari wali ini? Di mana saya ingin ketemu wali ini? Dia itu katanya ada di masjid sebelum sholat. Ternyata rahasianya dia menunggu azan itu setengah jam sebelum azan dia sudah ada di masjid. Jadi kalau ingin menjadi wali Allah, ya, maka utamakanlah seruan Allah itu. Sebelum azan kita sudah ke masjid. Nah itu. Akhirnya Imam Ghazali langsung, ya, mempelajari ilmu dari bapak itu, kemudian langsung pergi ke Mekah dan Madinah, dan akhirnya di antara Mekah dan Madinah, disitulah dia menulis kitab namanya kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu disusunnya di Mekah saat masa skeptis dia itu. Nah, disitulah akhirnya dia pulang, diperbaiki semua paham-paham dia yang kurang sesuai itu. Kurang lebih 300 buku yang dikarang oleh Imam Ghazali. Yang fenomenal itu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ada yang namanya miskat cahaya, ada yang namanya
Bidayatul Hidayah, itu semuanya karangan Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Ghazali umurnya tidak panjang, 55 tahun umurnya dia meninggal. Tetapi berkahnya luar biasa. Umur 55 tahun bisa mengarang 300 buku, ya, dan ilmunya sampai sekarang itu dipelajarin orang. Maka Imam Ghazali itu bukan hanya ahli fikih, bukan hanya ahli sejarah, bukan hanya tetapi dia juga ahli tasawuf. Maka tasawufnya Imam Ghazali di Indonesia itu dipakai. Ya, padahal ada yang namanya Ibnu Arabi, ada yang namanya Junaidi, ada yang namanya Bustami, ada yang namanya yang lain-lainnya. Tetapi yang dipegang di Indonesia adalah kitabnya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, dan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Tarekat. Ya. Nah, dua ulama inilah sampai sekarang ini sangat fenomenal, bukan hanya di Indonesia tapi hampir di seluruh dunia. Ya, pemahaman mereka. Jadi kalau ingin, tetapi Pak, hati-hati kita membaca kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita nggak punya pembimbingnya, karangannya, bisa goyang itu jiwa kita. Jadi pendek kata, Imam Ghazali itu banyak sekali karyanya dan bermanfaat bagi manusia setelahnya. Ya, mungkin ini saja. Ada yang ditanyakan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, bagaimana bunyi sholawat Jibril? Yang kedua, apa bedanya orang kafir, orang musyrik, orang munafik? Dan pada hari kiamat, ketiga golongan itu akan dimasukkan kemana? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pertanyaannya. Shalawat Jibril, sering kita dengar shalawat Jibril. Shalawat Jibril itu bunyinya Sallallahu ala Muhammad. Itu yang biasa kita baca setelah sholat. Setelah sholat kita salaman itu Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad. Itulah sholawat Jibril namanya. Ya. Kenapa dikatakan sholawat Jibril? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril untuk bersalawat kepada Rasulullah, maka ungkapannya adalah Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, apa bedanya orang kafir dan orang munafik? Ya, musyrik. Musyrik itu dari kalimat syarika yasriku, artinya orang yang menyekutukan Allah, orang yang menduakan Allah. Ya, musyrik adalah orang yang menduakan Allah. Beda orang kafir. Kalau orang kafir, orang yang hatinya tertutup dari hidayah Allah. Sedangkan orang musyrik, dia telah yakin bahwa Allah Tuhannya, tetapi dia masih mempercayai kekuatan lain. Contohnya, dia percaya kepada keris. Ya, nih saya masih ingat, saya ini membawa orang yang percaya kepada keris gitu. Ya, saya ngeruqyah orang. Ya, nah benda seperti ini, nah dia percaya dengan benda seperti ini, bahwa ini punya kekuatan. Ini namanya musyrik. Ada juga jimat. Ya, kemarin tuh ada orang di Kertapati ini. Ya, sekaratnya susah sekali, Pak. Ternyata ketika masa mudanya ada jimat. Akhirnya saya ruqyah, saya bakar jimatnya, besoknya meninggal. Ternyata yang menghalangi sakaratul mautnya adalah jimatnya itu. Ya, Pak Latif ada jimat? Enggak ada ya. Ya. Nah, itulah musyrik, Pak. Jadi menduakan Allah, di samping dia percaya kepada Allah, dia percaya juga dengan kekuatan lain selain Allah. Dia percaya kepada cincinnya, dia percaya kepada benda-benda yang lain. Itu. Kemudian orang munafik. Apa itu orang munafik? Munafik itu adalah orang yang ya lain di muka, lain di dalam istilahnya. Ya, lain di mulut, lain di hati. Ya, artinya mukanya dua kalau bahasa kita tuh, mukanya dua. Jadi sama kita dia mengaku sebagai teman, tapi di belakang kita dia memusuhi kita. Itulah orang munafik. Dan ini banyak. Dia mengaku sebagai orang muslim, tapi di lain pihak dia memusuhi orang muslim. Dia mengaku Islam, tetapi memusuhi orang-orang muslim.
Nah ini, dan ini banyak. Maka di dalam surah Al-Baqarah itu bicara tentang orang mukmin hanya 4 ayat, orang kafir cuma 2 ayat, orang munafik 13 ayat. Jadi banyak sekali itu. Di mana letaknya nanti di neraka? Allah mengatakan innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Orang munafik itu tempatnya di keraknya api neraka. Ya, tahu keraknya Pak? Ya, keraknya nasi itu nah. Jadi mutung istilahnya. Dan susah untuk diangkat kalau orang munafik itu. Nah, tanda-tanda orang munafik itu ya, dalam hadisnya ada 3 yang simpelnya, padahal banyak ya. Ini dalam satu hadis saja. Ayatul munafik, tanda orang munafik itu salasah. Pertama, iza haddasa kazaba, kalau dia ngomong bohong. Nah, makanya tidak boleh kita berbohong dalam pelajaran kita tadi. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji ingkar janjinya. Nah itu ciri orang munafik juga. Wa iza tu'mina khana, apabila dia percaya dia khianat dengan apa yang dipercayakan. Nah ini banyak Pak. Ya, para nauzubillah, para orang-orang yang diangkat sebagai mengurus rakyat, disumpah atas nama Allah tapi dia mengkhianati rakyatnya. Inilah ciri orang munafik. Ya, maka jangan sampai kita menjadi orang munafik ini dengan ciri-ciri seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak dimasukkan ke dalam neraka Allah yang paling bawah sekali. Ini saja Pak. Oke. Karena sudah waktu suruk ya, kita tutup dengan doa supaya kita semua terhindar dari apa yang kita pelajari tadi, penyakit-penyakit lisan, sehingga kita bisa diampuni oleh Allah dosa-dosa kita.